Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir di sidang perdana kasus dugaan investasi bodongnya. Penceramah Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir dalam sidang perdana atas gugatan yang diajukan oleh belasan orang terkait dengan dugaan investasi bodong pembangunan Hotel City di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang pada Kamis 6 Januari. Yusuf Mansur sendiri yang berhalangan dihadiri oleh penasihat hukumnya Ariel Mohtar, sedangkan penggugat dihadiri oleh 6 orang beserta penasihat hukumnya. Yusuf Mansur digugat sebanyak 285,36 juta dalam kasus tersebut. Selain Yusuf Mansur, 12 orang ini juga menggugat PT Inex Arsindo dan juga Jody Broto, perkara perdata dugaan ingkar janji atau wan prestasi, dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji. Namun pada sidang yang beragendakan pemanggilan pihak tergugat dan penggugat, Inex Arsindo, Jody Broto selaku komisaris PT Inex Arsindo pun juga tidak hadir. Pihak penggugat dalam persidangan tersebut diminta untuk memperbaiki gugatannya. Dikasih waktu seminggu sama majelis untuk mengoreksi itu sehingga sidang ini ditunda. Jadi setelah sidang ini mungkin agenda selanjutnya adalah mediasi, jadi masih akan sangat panjang. Ariel juga mengatakan Yusuf Mansur akan kooperatif menjalani sidang ini. Meskipun tidak hadir, hal ini menurut dia juga tidak jadi masalah. Pasalnya kasus ini telah dikuasakan oleh penasihat hukumnya. Jadi pada prinsipnya secara prinsipal tergugat tidak perlu hadir jika sudah menguasakan ke pengacara. Tadi seperti sudah disampaikan majelis hakim. Kuasa hukum penggugat Iwan Tony mengungkapkan bahwa pihaknya memilih menggugat Ustadz Yusuf Mansur dan 2 tergugat lainnya secara perdata, sesuai dengan kajian yang dilakukan. Ketiga tergugat diduga melanggar KUH per pasal 1365 wan prestasi. Karena karakteristik antara wan prestasi dengan unsur penipuan itu hampir sama, kalau kita tidak beda dan bedakan itu nggak akan bisa. Karena ini memang wujudnya ada ya kita jalur perdata. Dilansir melalui situs resmi informasi penelusuran perkara SIPP, kasus perdata yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur terdaftar dengan nomor perkara 1340 sekian. Penggugat meminta tergugat dihukum dengan membayar kerugian material sebesar 174 juta rupiah ke Ustadz Yusuf Mansur dan bagi hasil yang dijanjikan sebesar 111,36 juta rupiah. Total nilai keseluruhan mencapai 285 juta rupiah. Iwan menambahkan pihaknya juga menuntut para tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesar 500 juta rupiah. Berita kali ini datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang digugat oleh 12 orang terkait dengan investasi pembangunan hotel. Ustadz Yusuf Mansur resmi digugat 12 orang terkait investasi pembangunan hotel di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 9 Desember kemarin. Pengacara penggugat sekaligus korban, Ica Wantoni, mengatakan kliennya telah memberikan sejumlah uang pada Ustadz Yusuf Mansur untuk membangun hotel dan juga apartemen. Tapi sampai sekarang hal itu tidak terrealisasikan. Sudah memberikan uang patungan usaha hotel dengan apartemen tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan, kata Iwan Tony usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Para korban sebenarnya sudah meminta kejelasan dari pihak Ustadz Yusuf Mansur, namun belum ada respon bahkan hingga melayangkan somasi. Sehingga akhirnya kami melakukan upaya hukum untuk jalur perdata. Saat mendaftarkan gugatan, pihak korban juga melampirkan bukti berupa sertifikat dan juga uang yang telah ditransfer. Ini sebenarnya sudah pula diberikan kepada pihak Ustadz Yusuf Mansur lewat somasi. Kalau tuntutannya, kami meminta material maupun imaterial yang saudara Yusuf Mansur janjikan kepada klien kami. Saat ditanya berapa kerugian secara material, pengacara korban tidak merinci secara pasti, namun ia mengatakan jumlah dari orang yang patungan ini cukup banyak. Jumlah korban itu ada sekitar 12 sampai dengan 13 orang dari berbagai daerah, kalau nilainya tidak terlalu banyak. Selain Ustadz Yusuf Mansur ada juga orang lainnya yang ikut dilaporkan. Mereka adalah PP dan juga YPS yang berstatus sebagai komisaris. Singgung Yusuf Mansur, dia itu ustadz penipu dan jangan dicontoh.
Seorang akademisi cross culture, Ali Syarif, menyebut bahwa Ustadz Yusuf Mansur sebagai ustadz penipu. Ia pun meminta para ustadz lainnya agar tidak mencontoh kelakuan pendakwah tersebut. Sindiran terhadap Ustadz Yusuf Mansur tersebut dilontarkan oleh Ali Syarif lewat cuitannya di Twitter pada Senin 6 September kemarin. Dalam narasi cuitannya itu, Ali Syarif menyebut Yusuf Mansur sebagai ustadz penipu lantaran tidak mengembalikan uang milik nasabah. Berbagai bantahan Yusuf Mansur tidak akan mengubah stigma ustadz penipu bila uang-uang para nasabah tidak dikembalikan lagi. Menurutnya, perbuatan Yusuf Mansur tersebut hendaknya dijadikan pelajaran bagi ustadz-ustadz lainnya agar tidak mencontoh kelakuan penceramah kondang itu. Sebaiknya, kata Ali, para ustadz fokus memberikan dakwah pada umat dengan ikhlas dan tidak mengajari jamaah soal hal-hal gaib. Sebagai pelajaran untuk para ustadz jangan mencontoh YM ini, silakan ngustadz saja yang ikhlas, ajak umat jadi waras. Jangan diajarin yang ajaib-ajaib. Sekadar diketahui, Ustadz Yusuf Mansur juga pernah mendapat keluhan dari salah seorang netizen terkait bisnis uang patungan yang diinisiasi pendakwah top tersebut. Mengutip melalui laman redaksi bisnis.com, netizen itu mengeluhkan bisnis uang patungan yang tidak kunjung dicairkan Yusuf Mansur sejak penarikan pada tahun 2013. Ia mengaku hanya mendapatkan janji-janji saja meski dirinya sudah mengurus penarikan uang tersebut ke kantor Ketapang untuk ketiga kalinya. Sekarang aku udah pindah ke Boyolali, jadi lo kudu rumahnya jauh banget. Waktu itu aku masih di Tangerang, jadi masih bisa bolak-balik. Adapun keluhan netizen itu dibagikan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur lewat media sosial Instagram pribadinya menanggapi keluhan netizen itu. Yusuf Mansur kemudian menjelaskan bahwa aset manajemen syariahnya itu merupakan bagian dari perjuangannya yang regulasinya harus terus disempurnakan. Ustadz Yusuf Mansur diperiksa polisi terkait dana haji. Bagaimana faktanya? Channel YouTube bernama Titik Tumbuh membagikan sebuah video dengan narasi yang menjelaskan tentang pemeriksaan Ustadz Yusuf Mansur oleh polisi terkait dengan masalah penyalahgunaan dana haji 2021. Berita terkini, gelap mata mengelola dana haji 2021. Yusuf Mansur diperiksa polisi. Demikian narasinya. Dilansir dari turnbackhoax.id, namun setelah video tersebut diputar, tidak termuat penjelasan mengenai Ustadz Yusuf Mansur yang diperiksa oleh polisi terkait dengan masalah dana haji 2021, sebagaimana narasi yang tertera dalam thumbnail video tersebut.